Ya, kita jumpa lagi. Kali ini saya kembali membahas terkait dengan KUHP kita yang baru. Jadi ini saya rasa penting ya teman-teman, karena kita hidup di negara Indonesia di mana masyarakatnya majemuk, ya, terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, kepercayaan. Sehingga apa? Sehingga KUHP ini perlu mengatur hal-hal semacam itu teman-teman. Nah ini secara spesifik mengatur terkait dengan tindak pidana terhadap kehidupan beragama atau kepercayaan dan sarana ibadah. Terkait dengan kehidupan beragama dan kepercayaan, itu juga diatur di dalam KUHP kita yang baru ini. Jadi saya bacakan dulu teman-teman pasal-pasalnya. Yang pertama, pasal 303. Nah, pasal 303 ini terdiri dari 3 ayat. Saya bacakan dulu ayat satunya. Setiap orang yang membuat gaduh di tempat umum untuk menjalankan ibadah, pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1. Nah, kategori 1 ini kurang lebih 1 juta. Kemudian di ayat 2, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, atau pidana denda paling banyak kategori 3. Nah, untuk kategori 3 ini kisarannya 50 juta rupiah. Kemudian di ayat 3, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling banyak kategori 4. Untuk kategori 4 sendiri teman-teman, itu besarannya sekitar 200 juta rupiah. Oke, selanjutnya di pasal 304. Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Kemudian di pasal 305, ini ada 2 ayat. Pasal 305 ayat 1, setiap orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau kepercayaan keagamaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori 2. Ayat 2, setiap orang yang secara melawan hukum, merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Oke, untuk kategori 5 sendiri besarannya 500 juta rupiah. Oke teman-teman, kita bahas dulu satu persatu. Pasal 303, 304, dan 305. Jadi teman-teman, di pasal 303 sendiri teman-teman, intinya apa? Intinya itu melarang gangguan terhadap kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan. Jadi maksudnya apa teman-teman aturan ini dibuat? Aturan itu dibuat untuk kemudian melindungi suasana orang ketika berdoa, orang ketika beribadah, atau orang sedang melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi kalau kegiatan-kegiatan keagamaan ini sedang berlangsung, jadi kita tuh tidak boleh membuat keributan atau sengaja untuk mengganggu sehingga orang lain itu tidak merasa aman dalam menjalankan ibadahnya. Itu tidak boleh. Tujuan yang kedua adalah untuk apa? Untuk mencegah tindakan untuk menghancurkan atau membubarkan ibadah orang lain. Jadi ini penting teman-teman. Jadi saya tidak hanya bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada agama-agama tertentu ya, tetapi karena negara kita ini terdiri dari berbagai macam agama ya, sehingga ini untuk semua agama, tidak hanya untuk agama-agama tertentu. Ketika kita merasa manusia yang beragama, kita harus paham juga aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Oke, itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga itu untuk apa? Untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negara Indonesia. Ya, jadi jangan sampai kita membuat kegaduhan atau ribut di tempat ibadah. Ya, terus kemudian melakukan intimidasi, menakut-nakuti umat beragama, terus kemudian membuatkan ancaman, terus juga kemudian membuat kekerasan fisik, melakukan pembubaran paksa ketika orang sedang beribadah. Itu tidak boleh teman-teman. Kalau itu masih terjadi, maka pasal 303 ini menjadi konsekuensi hukumnya.
Artinya apa? Ya, negara ingin memastikan bahwa agama dan kepercayaan itu bukan menjadi sumber konflik. Yang menjadi sumber konflik itu adalah orang-orangnya yang merasa paling benar, suka mengganggu atau suka membubarkan agama atau kepercayaan orang lain yang sedang beribadah. Itu yang menjadi sumber konflik, bukan agama atau kepercayaannya. Oke, jadi ini yang dimaksud di dalam pasal 303. Kemudian di dalam pasal 304 intinya apa? Intinya di dalam pasal 304 ini melarang penghinaan terhadap orang yang sedang beribadah atau memimpin ibadah. Jadi tidak boleh kita menghina pemuka agama yang sedang melakukan atau yang sedang memimpin umatnya dalam beribadah. Itu tidak boleh. Jadi itu sudah jelas teman-teman. Apa maksud aturan ini dibuat? Ya, untuk melindungi martabat dan kehormatan pemeluk agama atau kepercayaan. Ya, untuk kemudian mencegah tindakan merendahkan, melecehkan, menghina secara terbuka orang yang sedang beribadah. Itu tidak boleh, ya. Karena itu dilarang baik dalam aturan agama ataupun aturan hukum nasional. Itu sudah jelas. Nah, pasal 304 ini maknanya apa, teman-teman? Maknanya adalah kebebasan berpendapat itu tidak boleh digunakan untuk menghina atau merendahkan keyakinan orang lain. Kebebasan berpendapat itu memang dijamin dalam undang-undang kita, tetapi bukan berarti kebebasan berpendapat itu kita merugikan orang lain, menghina keyakinan agama orang lain. Itu yang tidak boleh. Kemudian kita lanjut di pasal 305. Intinya apa? Di pasal 305 ini intinya melarang perusakan tempat ibadah dan sarana keagamaan. Nah, ini yang sering terjadi, teman-teman. Jadi pasal 305 ini sudah jelas ya, intinya melarang perusakan tempat ibadah dan sarana keagamaan. Maksudnya apa, teman-teman? Aturan ini yang dibuat. Untuk apa? Untuk yang pertama, melindungi bangunan tempat ibadah seperti gereja, masjid, pura, vihara, dan lain-lain. Jadi ini jelas ya, teman-teman. Terus kemudian yang kedua, melindungi benda-benda ibadah, misalnya kitab suci, terus kemudian alat-alat ritual atau perlengkapan ibadah lainnya. Itu juga diatur. Untuk kemudian supaya apa? Untuk kemudian juga supaya mencegah terjadi perusakan, penodaan terhadap simbol-simbol keagamaan, pembakaran, atau perbuatan-perbuatan yang mencederai atau perbuatan yang merugikan umat agama lain. Itu yang dimaksud di dalam pasal 305. Maknanya apa, teman-teman, dalam pasal 305 ini? Maknanya adalah tempat ibadah itu bukan hanya bangunan fisik, ya, tetapi sebagai simbol keimanan, sebagai identitas, dan sebagai kehormatan komunitas agama-agama yang ada di negara kita ini. Sehingga wajib hukumnya negara harus melindungi melalui aturan-aturan yang ada. Oke, sekali lagi saya perlu garis bawahi bahwa memang aturan ini dibuat agar kemudian ibadah itu bisa dilakukan secara tenang dan aman. Jadi tidak ada orang yang merasa diganggu, dihina, bahkan atau diintimidasi pada saat beribadah. Kemudian juga tidak ada kekerasan berbasis agama. Yang keempat, tidak ada perusakan rumah ibadah lagi. Ya, sehingga tercipta kerukunan, toleransi, dan kedamaian sosial. Bahwa dengan adanya agama dan kepercayaan itu akan menjadi sumber persatuan dan kesatuan bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, teman-teman, jadi itu bahasan hari ini terkait dengan pasal 303, 304, dan 305. Itu mengenai aturan terkait dengan kebebasan beragama di Indonesia. Jadi dalam pasal ini sudah jelas, teman-teman. Nanti kalau misalnya ada warga negara yang sengaja melanggar pasal-pasal ini, dia akan dikenakan sanksi pidana, baik sanksi pidana penjara maupun sanksi pidana denda. Oke, saya kira sekian dulu. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Salam sehat, salam HDP.